di Maria ini. Gabriel sama Maria ngobrol apa? Di sini ya. Berarti di sini ya. Oke. Lanjutkan. Apa pertanyaannya? Gabriel sama Maria ngobrolin apa? Hah? Ada percakapan antara Gabriel dan Maria. Apa itu isinya? Ya. Percakapannya. Percakapan ini ya. Ini kan ada suara. Iya, percakapan itu. Percakapan di sini Gabriel mengulangi lagi percakapan ketika dia mendengarkan informasi yang disampaikan Tuhan tadi sama dia. Makanya dia mengulangi lagi penyampaiannya kepada Maria. Akhirnya Maria mendengarkan informasi ini dari Gabriel. Gabriel mendapatkan informasi dari suara Tuhan tadi. Ya, terus? Ya udah. Ya, terus kesimpulannya apa di situ? Kesimpulannya Maria mendapatkan kabar bahagia bahwasan dia akan hamil walaupun tanpa melalui hubungan badan karena ini atas kuasa Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, Mei. Yang dikandung Bunda Maria itu yang mana yang dikandung? Ini. Coba tunjuk. Ini suara Tuhan ini yang keluarin. Oke, baik. Jadi yang dikandung adalah suara Tuhan. Suara Tuhan ini yang dikandung oleh Maria ini. Ini. Apakah suara Tuhan adalah Tuhan? Suara Tuhan adalah Tuhan karena tidak mungkin suara Tuhan adalah makhluk. Jadi yang dikandung Bunda Maria adalah Tuhan. Iya, benar. Tuhan yang mana? Yang gede apa yang kecil? Yang suaranya ini. Yang suaranya ini. Ya. Oke. Ya, dengerin teman-teman ya. Jadi yang dikandung bukan yang gede itu. Bang Handi itu dilanjutkan aja biar enak Bang Handi berdengar orang. Ya. Jadi begini ya. Tuannya Meme itu yang gede. Suaranya itu yang bergaris-garis. Nah, suaranya bergaris-garis lalu disampaikan ke Gabriel. Gabriel lah. Ya. Terus sampai ke bawah Gabriel menemui Maria. Nah, yang dikandung Maria adalah suara Tuhan, betul? Ini. Ya, suara Tuhan. Ya. Terus kemudian suara Tuhan adalah Tuhan. Suara Tuhan adalah Tuhan, benar. Oke, pertanyaan sekarang. Coba turunin ke bawah ke kandungan Maria. Ke kandungan Maria, nah, ini. Ya. Apa bedanya isi kandungan Bunda Maria dengan gambar yang paling gede di atas? Sama atau beda? Apa bedanya? Perbedaannya Tuhan ini hakikatnya adalah roh nih. Ini yang bulat ini roh nih ya. Ya. Ini kan kita hanya sekedar ilustrasi bahwasan roh itu bulat lah, ilustrasikan aja. Nah, roh ini kan mengeluarkan suara dari dalamnya. Ya. Dari dalam ya, sampai keluar ya. Sampai keluar nih. Nah. Ngajarin anak gua itu Bang ini. Ntar dulu Bang Al, ini seru loh. Ya terus. Bang Al jangan ganggu Bang Al. Oke, saya lanjutkan ya. Dengar ya. Iya. Tuhan ini kan adalah roh nih ya. Ini roh. Nah, dia di dalam ini memiliki sifat. Ini ada sifat juga di dalam. Ini sifat ya. Ya, sifat berfirman. Enggak, bukan sifat berfirman, tetapi bukan, dia memiliki kehendak. Iya, kehendak. Ya udah. Kehendak. Tuhan kami kan adalah rohnya. Iya, roh. Ada memiliki kehendak dan memiliki suara. Ini firman. Nah, kehendak ini tidak keluar dari dia, tidak pernah keluar kehendak ini. Dia tetap di dalam. Kehendak ini boleh dikatakan Tuhan atau tidak? Saya katakan kehendak adalah Tuhan. Lalu suara ini dia keluar. Nah, ketika keluar ini kan udah di luar ini udah terpisah nih. Stop dulu. Suara yang keluar dari Tuhan apakah Tuhan? Suara yang keluar dari Tuhan yang sudah terpisah ini ya. Ini kan sudah terpisah. Ini kami akan tetap mengatakan ini Tuhan. Kalau kami mengatakan makhluk, kalau kami mengatakan ini makhluk, berarti di dalam diri Tuhan ini yang ada suara ini berarti dia adalah makhluk. Ya udah, jadi disimpulkan suara yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Ya benar, ini adalah Tuhan. Jadi yang diantar Gabriel adalah Tuhan. Bukan, Gabriel tidak mengantar suara ini, tetapi Gabriel mendengarkan suara dari sini, lalu dia masukkan ke dalam telinganya, dia turun menyampaikan kabar itu. Iya. Setelah itu, Maria akan hamil, tetapi bukan Gabriel yang menenteng suara ini, tetapi secara ajaib suara ini akan masuk ke dalam perut Maria. Iya, betul. Ya. Jadi yang dikandung Bunda Maria adalah suara Tuhan juga kan gitu. Benar, benar. Suara Tuhan adalah sekarang Tuhan yang berasal dari dalam. Sekarang pertanyaannya adalah kita korelasikan antara garis, coba ambil garis ketemukan antara kandungan Bunda Maria dengan yang gede itu. Oke, berarti kita garis panjang dulu ke kanan dulu. Ya, ke kini ya. Enggak, bukan itu. Yang gede. Yang paling gede di atas. Nah, ini dia. Ya udahlah begitu nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya,
apa perbedaan dan persamaannya isi kandungan Bunda Maria dengan sang sumber yang gede itu tadi? Oke. Apa sama atau beda? Nah, begini saya jelaskan Ya. ya. Ini yang bulat besar ini adalah hakikatnya Tuhan kami adalah roh, hakikatnya. Ya. Ini. Di dalam roh itu tersebut memiliki kehendak ini, kehendak ya. Kehendak yang ini. Lalu di sini dia mempunyai suara ini. Ya. Lalu suaranya ini keluar dari roh tersebut. Nah, ini sudah keluar nih yang di luar nih. Maka suara ini masuk ke dalam perut Maria menjadi berbentuk menjadi manusia. Nah ini. Maka kami mengimani bahwasan suara Tuhan yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan. Kalau kami mengatakan makhluk, berarti yang ada di dalam diri Tuhan ini adalah makhluk. Oke. Begini loh pertanyaannya, Mei. Apakah yang dikandung Bunda Maria itu Tuhan sama dengan Tuhan yang bersuara tadi, yang berfirman? Sama atau beda? Sama dengan sosok ini. Karena dia ada di dalam diri sini, ada di dalam roh tersebut. Firman berarti ini waktu waktu Bunda Maria mengandung terjadi ada dua Tuhan. Terjadi ada dua Tuhan. Nah, saya katakan bahwasan roh Tuhan, suara Tuhan kan sudah terpisah nih. Ya. Kalau Iya terjadi dua Tuhan jadinya. Ya, saya menyimpulkan bahwasan tetap satu Tuhan, tidak akan menjadi dua Tuhan. Nah, kalau satu Tuhan, lebih baik ambil praktisnya yang gede itu masuk kandungan Maria kalau satu Tuhan. Gak bisa, gak bisa. Ini contoh begini Bang Handi, begini. Ya. Ini contoh begini ya. Hati-hati HP jatuh. Ya, maaf. Jadi begini ya. Ini matahari ini. Ya. Matahari memancarkan cahayanya ke bumi nih. Ini bumi. Ya. Ini cahaya matahari ini. Ya. Nah, kita bisa membedakan cahaya matahari dengan mataharinya. Tetapi, sekarang gini aja, yang dikandung bentar Bang Handi, sama. Ya, silakan. Ya. Ini matahari dan ini cahayanya yang turun ke bumi. Nah, ini bumi bulat nih. Ini bumi bulat. Ya. Kita bisa membedakan cahaya matahari dengan mataharinya. Ya. Tetapi kita tidak bisa pisahkan cahaya matahari ini dengan matahari. Tidak akan bisa kita pisahkan. Tetapi kita bisa membedakan ini cahaya matahari, ini matahari. Kita tidak akan bisa mengatakan ini matahari, tetapi kita akan mengatakan ini cahayanya matahari. Sama seperti Yesus, kita mengatakan dia adalah suaranya Tuhan. Kita tidak akan mengatakan dia adalah Bapa itu, tapi kita akan mengatakan Yesus adalah suaranya Tuhan. Nah, sama seperti sekarang ini. pertanyaan sederhananya, Bang Mei. Tuhannya Maria yang mana? Yang di atas kah, yang gede itu, atau isi kandungannya? Ya, Maria itu menuhankan ini sama saja dia menuhankan suara yang turun yang masuk dalam perutnya sama. Sama seperti saya jadi mempercayai adanya matahari, saya harus mempercayai cahayanya matahari. Kalau saya tidak mempercayai cahaya matahari, maka saya tidak akan pernah mengenal matahari. Oke, jadi Tuhannya Maria, izin dulu Mbak Mei. Jadi Tuhannya Maria, ini sama. Mei. Jadi Tuhannya Maria adalah dua, isi kandungannya sama yang di atas. Iya, Tuhannya Maria dua. Enggak Bang, satu Bang. Satu kan mereka tidak bisa dipisahkan ini. Ini kan tidak bisa dipisahkan. Kok bisa satu, Mei? Satu tidak bergeser, satu ada dalam kandungan. Ya, ini tidak bisa dipisahkan sama seperti matahari kan. Matahari kan tidak bisa dipisahkan tetapi bisa dibedakan kan. Nah, mana bisa jadi jadi Tuhan itu menjalar ke bawah masuk kandungan? Bisa jadi, benar Bang. Oh, menjalar dia. Memanjang itu Tuhan masuk kandungan. Karena Tuhan itu kan melingkupi alam semesta ini. Ya. Nah, jadi Tuhan itu memang melingkupi alam semesta, benar kekuatan. Ya. Benar itu Bang. Jadi isi kandungannya Bunda Maria ini adalah representasi ya Tuhan gede yang di atas itu menjalar masuk kandungan. Benar, ini dia. Nah, gitu. Jadi yang dikandung Bunda Maria itu sebenarnya serupa tapi tak sama, sama juga. Benar, sama tapi tak serupa, benar. Serupa tapi tak sama. Bang Andi udah pintar sekarang. Siapa yang ngajarin Bang Andi? Ya, saya kan dosen. Oh ya, maaf. Jadi Tuhannya yang dikandung Bunda Maria itu adalah Tuhan serupa tapi tak sama dari sang sumber yang paling gede di atas. Nah, pada prinsipnya Meme mengatakan satu Tuhan, cuma memanjang masuk ke dalam rahim Maria. Nah, jadi Tuhan itu adalah itu juga yang di atas, yang dikandung Maria, betul? Betul. Nah, persoalannya gini Meme, di dalam kandungan bercampur Tuhan dengan fisiknya atau jasmaninya Yesus, Mei. Tapi kan bertefani dia, Bang. Nah, di dalam yang dikandung Maria kan bukan roh saja, ada jasmani dan rohani jadinya nanti. Ya. Nah, ini problem kan lagi nanti, Mei. Jasmani kan adalah media.
Ya. Sama seperti macam Tuhan berbicara dengan Musa, kan Tuhan menggunakan media awan ataupun api. Sama seperti ini. Contoh misalnya nih ya, masih dalam kandungan nih. Misalnya Bunda Maria berdoa. Dia berdoa kepada di dalam kandungannya apa yang di atas? Sama aja. Sama aja ya. Kepada yang di atas, sama saja dia berdoa kepada yang di dalam kandungannya. Nah, itu. Sama aja. Jadi boleh untuk dianggap, jadi boleh kita beranggapan, sesuai gambarmu gitu ya. Nah. Bunda Maria itu mengandung Tuhan. Bisa ya. Tuh. Bunda Maria mengandung Tuhan, benar. Ya, anaknya Maria adalah Tuhannya Maria. Iya benar. Aduh. Benar. Nah sekarang kita cek, sering ada yang tanya, kira-kira mana yang lebih tua ini, Maria atau isi kandungannya? Yang lebih tua ini adalah isi kandungannya, karena isi kandungan. Maria itu kan hanya digunakan rahimnya oleh Tuhan. Artinya Tuhan ini sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada duluan. Lalu segala sesuatu itu ada siapa? Segala sesuatu adalah Maria. Nah, maka Tuhan menggunakan perut Maria ini untuk dijadikan inkarnasinya. Artinya berarti adalah Tuhan sudah ada dulu baru Maria dong. Kalau dilihat gambar Anda ini gitu ya, lebih tua Yesus daripada Maria. Benar, bukan lebih tua Yesus, tetapi berbicara tentang kegoibannya, jangan berbicara tentang kedagingannya. Karena Ya daging adalah sebuah kan daging itu namanya Yesus. Daging itu adalah sebuah media, sama seperti Tuhan menggunakan awan ataupun api. Ya, itu gitu media. ya. Nah, kita tidak berbicara tentang kedagingan. Jadi kesimpulannya Mei adalah lebih tua kan isi kandungan Maria daripada Marianya sendiri. Benar, pintar. Nah, karena yang menciptakan Maria adalah yang ada dalam kandungan Maria. Benar, pintar. Nah, coba teman-teman di bawah ya. Jadi disimpulkan yang menciptakan Maria yang ada isi kandungan Maria. Tuhannya Maria yang ada dalam isi kandungan Maria. Lebih tua isi kandungan Maria daripada Maria. Contoh begini Bang Handi ya. Itu, ya. Contoh begini, saya membuat mobil nih ya, Ini mobil. Saya membuat mobil nih. Nah, saya membuat mobil berarti saya lebih duluan ya, ini saya ya. Ya, paham. Mobil. Ini saya masuk ke dalam mobil nih. Untuk apa saya masuk ke dalam mobil? Supaya saya bisa bekerja nih. Ya, paham. Berarti saya membuat mobil, saya lebih duluan ada daripada mobil, lalu saya masuk ke dalam mobil. Untuk apa saya masuk? Iya, karena paham. Untuk melakukan pekerjaannya. Sama seperti Iya, sama. Jadi sebelum Tuhan ini masuk dalam kandungan, dia menciptakan dulu mobilnya atau Marianya. Benar, dia menciptakan dulu Marianya, dan saya juga menciptakan mobil dulu baru saya masuk. Ya, setelah dewasa Bunda Maria layak untuk hamil, gitu ya, dipilihlah dia ciptaan itu supaya Tuhan ini punya wadah dalam kandungan, betul? Benar. Nah, ya benar. Gitu loh. Ini benar loh kalau gambar gini teman-teman. Iya, nah, saya harus menggunakan gambar sekarang kalau berdialog. Inilah perbedaannya antara Muslim dan Kristen di sini. Itu perbedaannya di sini. Karena kami itu begini Bang Handi, kami diberi pengetahuan tentang kerajaan Tuhan, tetapi untuk mereka tidak. Itu kan kata Yesus. Jadi, kan Yesus pernah bilang begini, kenapa? Kepada kalian akan diberi pengetahuan tentang kerajaan surga, tetapi untuk mereka tidak. Jadi untuk macam seperti Bang Handi tidak diberitahu tentang kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan itu apa saja isinya? Malaikat dan Tuhan. Ya udah, cuma nggak ini aja sih kesimpulannya. Jadi jelas, nanti jangan diulang-ulang lagi teman-teman. Bahwa kesimpulannya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhannya Meme ini berbentuk roh, Dia Maha Kuasa, Dia yang menciptakan alam semesta dulu, kemudian Dia ciptakan manusia beranak cucu, terus jadilah Maria. Betul ya? Setelah Bunda Maria layak mengandung, Tuhan ini memerintahkan Gabriel, dipilihlah Maria mengandung yang menciptakan Maria. Masuklah yang menciptakan Maria dalam kandungan Maria. Bang Andi. Ya, gitu. Saya ini dialog, lihat nih ya, saya gunakan HP yang baru untuk berdialog. Wih, mantap. Nih, jadi saya itu, entar saya hidupkan lampu dulu. Ingin rasanya aku traktir kau kopi, Mei. Nah, ini lihat ya.
Ya. Bang Andi ya. Kalau dialog itu, kalau mau bawa data itu kayak gini teman-teman ya. Kita dialog nggak boleh kalau asal ngomong aja kita. Betul, Mei. Lihat ya. Kalau saya lihatnya, ini lihat ya. Ini datanya. Nah, lihat nih. Saya menggunakan data semua ini ya. Tinggal geser-geser aja nih ya. Ah. Semua lengkap nih. Tinggal geser aja. Iya, paham, Mei. Ini kayak laptop juga Bang Andi. Jadi kalau dialog pakai ini enak nih. Nah, ini sama kayak laptopnya di atas lihatnya. Saya punya 2 gitu, Mei. Ah. Jadi dialog pakai ini aja enak. Biar kita punya data semua. Oke. Jadi kesimpulannya gitu ya teman-temannya, bahwa kita simpulkan lagi nih Mei, sebelum kita tutup mau maghrib ya. Oh ya. Anda juga kan udah lama tuh. Jadi kesimpulannya adalah Bapa di surga berbentuk roh, berfirman. Sebelum itu, Bapa di surga menciptakan manusia dulu, yaitu Bunda Maria. Setelah layak Bunda Maria ini mengandung, diperintahkanlah Gabriel menemui dia. Endingnya adalah Bunda Maria mengandung, yang dikandung adalah yang menciptakan Maria. Jadi Tuhannya Bunda Maria yang menciptakan Maria. Lebih tua isi kandungan Maria daripada Maria. Dan endingnya adalah Tuhan itu memanjang masuk ke dalam Maria. Jadi Tuhannya Mei cuma satu, cuma memanjang doang masuk kandungan. Betul ya Mei? Tuhan itu meliputi alam semesta. Jadi ya meliputi, sama lah memanjang masuk kandungan kok. Ya gitu. Jadi kesimpulannya begitu ya teman-teman. Biar kita pahami iman saudara kita Mei ini seperti itu. Silakan di luar sana yang menyimpulkan. Semoga tercerahkan saja. Nah, ini. Begitu Mei. Data enak ini Bang Andi nih. Tuh buka data enak nih. Iya, yang penting internetnya kencang, Mei. Enggak, ini nggak bisa pakai ini, nggak bisa pakai wifi dia. Ya, yang penting internet kencang ya, lo bisa buka data. Baguslah kalau lo buka data. Aku banyak kali dataku yang kusiapkan ini untuk dialog ini. Coba dari hasil tadi diskusi teman-teman, di sini banyak yang nonton begitu ya. Coba antara 1 sampai 10 gitu ya. Coba kasih penilaian ke Om Memi berapa? Antara rank 1 sampai 10. Kasih penilaian cepetan. Antara 1 sampai 10. Kasih penilaian. Oh, 2. Bus, 1 0. Kok cuma 2 tuh gimana sih? Waduh, gimana sih kok cuma 1, ada 2? Nggak ada yang kasih 10? Nggak jelas lah ini. Nggak apa-apa lah, Melu bersabarlah. 10 tuh ada tuh. Minus 100. Itu malah. 199 ngeri tuh tuh. Minus triple 9. Itu 100 tuh nengok 100 semua tuh Minus 100 itu.